Lanjut ke peran ilmu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lanjut kita ke landasan filosofis. Mengapa ilmu pengetahuan membutuhkan fondasi yang kokoh? Nah, kita akan membahas di 3 pilar utama ilmu, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi, mengkaji hakikat keberadaan atau apa yang menjadi objek kajian ilmu secara fundamental. Yang kedua ini epistemologi, mengkaji proses atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dan valid. Yang ketiga, aksiologi, mengkaji nilai atau untuk apa ilmu tersebut digunakan bagi kemaslahatan manusia. Nah, ontologi ini adalah hakikat keberadaan. Jadi, apa yang ingin diketahui? Nah, di sini tuh menentukan batas wilayah kajian ilmu agar tidak tumpang tindih. Nah, di sini juga membahas realitas objek baik yang bersifat fisik, empiris maupun metafisik. Yang ketiga, memberikan klasifikasi terhadap entitas yang dipelajari. Nah, fungsi strategis ontologi itu satu, sebagai penentu objek. Jadi, ontologi itu berfungsi sebagai navigator awal yang menetapkan wilayah kerja seseorang ilmuwan. Tanpa ontologi, ilmu akan kehilangan arah karena tidak tahu apa sebenarnya yang sedang diteliti. Nah, yang kedua itu integrasi ilmu. Jadi di sini itu menyusun kategori dan hubungan antar entitas pengetahuan sehingga tercipta sebuah sistem ilmu yang koherensi dan logis. Lanjut kita membahas epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Nah, bagaimana sih cara mengetahuinya? Nah, di sini itu membahas metode ilmiah sebagai sarana mendapatkan kebenaran. Nah, di sini juga menetapkan kriteria validitas dan kebenaran suatu pernyataan ilmiah. Di sini juga mengkaji sumber pengetahuan, yaitu akal atau rasionalisme, dan indera atau empirisme. Nah, metode epistemologis utama yaitu 1. Empirisme, yang kedua itu rasionalisme, yang ketiga itu metode ilmiah, yang ketiga validasi. Nah, di sini kita akan membahas empirisme. Empirisme itu menekankan pada pengalaman indrawi dan bukti fisik sebagai sumber utama kebenaran. Sedangkan rasionalisme itu mengandalkan kekuatan rasio dan logika deduktif untuk membangun premis pengetahuan. Nah, metode ilmiah ini adalah gabungan antara kerangka berpikir rasional dan pembuktian empiris secara sistematis. Nah, di sini juga menggunakan validasi, proses pengujian kembali atau verifikasi terhadap klaim pengetahuan yang telah dirumuskan. Nah, kita lanjut ke aksiologi, yaitu etika dan manfaat. Nah, untuk apa sih ilmu itu? Ilmu pengetahuan itu tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu memiliki implikasi moral dan praktis bagi peradaban. Nah, etika ini adalah nilai moral dalam penerapan ilmu baik versus buruk. Nah, estetika ini nilai keindahan dan harmoni ilmu. Nah, ringkasan analitis perbandingan. Nah, di sini tuh ada ontologi dan epistemologi, aksiologi. Nah, di sini itu membahas tentang fokus kajian dan tujuan utama. Nah, fokus kajian ontologi itu adalah hakikat dan objek. Tujuan utamanya itu menetapkan batas ilmu. Sedangkan epistemologi ini fokus kajiannya itu dengan metode dan validitas. Tujuan utamanya itu mendapat kebenaran. Kalau aksiologi ini dia fokus ke kajian nilai dan etika. Tujuannya itu manfaat bagi manusia. Lanjut ke sinergi 3 pilar atau alur pengetahuan. Jadi tahap pertamanya itu ontologis, tentang identifikasi masalah dan objek kajian yang nyata. Yang kedua, tahap epistemologis dengan proses penelitian menggunakan metode yang sah. Nah, yang ketiga ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap aksiologis, adalah penerapan hasil ilmu untuk kemajuan peradaban. Ilmu tanpa ontologi itu buta, tanpa epistemologi itu lumpuh, dan tanpa aksiologi itu berbahaya bagi umat manusia. Nah, memahami filsafat adalah langkah awal menjadi ilmuwan yang bijak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.